Muncul dorongan dari publik meminta Presiden untuk stop proses hukum yang bernuansa politik di masa pemilu kali ini. Pelaporan demi pelaporan semakin marak yang ditujukan kepada pihak oposisi dalam hal ini paslon 01 dan juga 03, bahkan juga ke penyelenggara pemilu. Sudah bergabung bersama kami dari luar studio Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur. Mas Isnur, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung dalam Metro hari ini. Yang pertama saya ingin tanyakan, Selamat sore, Mas. Mas Anggi. Ya, selamat sore. Apa dasar teman-teman ini bisa menyebut bahwa pelaporan-pelaporan ini mengarah ke kriminalisasi? Iya, yang pertama adalah konten yang dilaporkan. Itu perbuatan atau tindakan yang bukan tindak pidana. Dia bagian dari kalau yang penyelenggara negara, tugas Bawaslu. Tugas Bawaslu mengawasi dan memberikan pernyataan mana yang melanggar, mana yang tidak. Ketika dilaporkan di kasus misalnya putusan bagi-bagi susu CFD dan di Batam, itu jadi malah kemudian menyerang tugas dan integritas petugas pemilu gitu. Yang kedua, ketika menyerang atau mengkriminalisasi Aiman dan Aulia di Lampung, itu menyerang atau kemudian menghalangi kebebasan berpendapat, berekspresi. Ketika ada petugas negara, aparat negara yang dicurigai, diduga melakukan tindakan tidak netral dan Aiman sebagai salah satu pihak yang dalam pertarungan pemilu, kriminalisasi itu bagian dari pembungkaman gitu. Aulia yang merupakan komika yang berekspresi dalam sebuah arena kampanye dan itu bagian dari dia menghibur orang, itu dikriminalisasi, itu bagian dari ancaman terhadap ekspresi gitu. Nah, ini yang juga sama Mas Anggi diterapkan kepada banyak orang. Kemarin saya sebagai kuasa hukum Pak Tia Haris misalnya, itu diterapkan orang mendiskusikan hasil riset, ya mengemukakan kritik terhadap Luhut dan kawan-kawan. Terus dikriminalisasi, itu sama polanya. Jadi ini pola yang sama yang membuat orang dibungkam gitu, ditundukkan dengan cara-cara apa? Cara-cara dilaporkan ke kepolisian. Dan kami khawatir kenapa di kasus Aiman sama Aulia berlanjut sekarang naik ke penyidikan gitu. Jadi ini mengulangi kesalahan yang sama di kasus Fathia Haris, di kasus dulu Dandi Dwi Laksono, di kasusnya Raffio Patra, di kasusnya Saganda Nainggolan, Jumur Hidayat, sangat banyak aktivis yang dikriminalisasi dengan pasal-pasal yang sama. Nah, yang ketiga ini, pasal yang digunakan pasal-pasal yang sama. Lagi-lagi Undang-Undang ITE, KUHP, pasal-pasal yang sangat karet yang oleh kemudian pemerintah sendiri dan DPR sedang diubah pasal-pasalnya, diperbaiki. KUHP sedang menghilangkan pasal-pasalnya. Gitu Mas Anggi. Oke, teman-teman koalisi masyarakat sipil melihat sikap pemerintah seperti apa, Mas? Ya, ini yang kami juga khawatirkan ketika misalnya Pak Presiden ya cawe-cawe memiliki anak sebagai calon wakil presiden, itu menyebabkan kemudian kan dia sebagai atasan. Dia ini Oke. atasan dari banyak aparat, termasuk kepolisian kan atasan tertingginya presiden. Nah, kami khawatir dengan pakewuh gitu ya, dengan kemudian anggapan bahwa ini adalah menjaga anak dari atasan, menjaga dari kemudian salah satu kira-kira pejabat yang harus dilindungi, kemudian dia memproses hukum ini. Kami khawatir ini menjadi tidak netral. Hukum menjadi alat atau sarana untuk melakukan pembungkaman gitu. Itu yang kami khawatirkan. Seperti kasus Fathia Haris yang akhirnya hakim memandang bahwa ini adalah upaya-upaya pembungkaman, ini adalah upaya menghalangi kebebasan berpendapat berekspresi. Oke, Mas, Anda yakin bahwa Presiden Jokowi yang saat ini sedang dalam sorotan juga ya, tidak netral, ini bisa bersikap bijak dalam menghentikan proses kriminalisasi yang terjadi, Mas? Iya, iya saya tidak yakin ya dengan Pak Jokowi, tetapi kita sebagai masyarakat sipil harus bersuara gitu. Kita masyarakat yang selama ini sudah ditakut-takuti dengan pasal-pasal yang sama harus bersuara. Jadi saatnya sekarang masyarakat ya semua media bersuara, jangan diam gitu. Karena apa Oke. yang dilakukan terhadap Aiman, terhadap Aulia, terhadap petugas Bawaslu bisa jadi yang kena kita besok. Kita tiba-tiba membuat komentar di sosial media, kita ngobrol dengan tetangga, kita ngomong di grup-grup WA tertutup, tiba-tiba kita dilaporkan karena dianggap menyinggung paslon tertentu gitu. Apalagi sebelumnya sudah ada ancaman kan dari Oke. tim 02 bahwa kami bisa menelusuri IP address-nya di mana, alamatnya di mana, gitu-gitu. Itu kan ancaman yang menakutkan masyarakat gitu. Nah, ya kita nggak percaya ya Pak Jokowi karena cawe-cawe, tetapi ya kita harus bersuara, Mas. Kita harus menjaga bersama agar ruang demokrasi ini tetap terjaga. Oke,
Poin ingin berbicara ini yang mungkin saya akan tanyakan. Apa yang bisa masyarakat lakukan, Mas, dan juga pahami soal ini? Dengan kondisi bahwa pendukung yang sudah fanatik tetap saja tidak akan mendukung desakan teman-teman koalisi masyarakat sipil. Apalagi dengan glorifikasi yang dilakukan pendukung sehingga kasusnya bisa saja jadi tertutup begitu, Mas. Ya, saya pikir kita pakai logika saja, pakai akal sehat ya, pakai analogi yang mudah gitu. Kalau kemudian ada orang lain yang dengan mudah dikriminalisasi, besok-besok kita juga akan kena yang sama. Jadi kita harus berpikir tentang bukan orang lain ya yang sekarang kena, ya udah saya diam saja. Tetapi ini tentang bagaimana negara atau aparat pemerintah atau aparat kepolisian dan lainnya memperlakukan warga negara gitu. Memperlakukan petugas-petugas yang sedang bekerja gitu. Maka ya sekarang saatnya kita merasa bahwa kalau orang lain kena, sekarang saya bisa kena gitu. Nah, kalau nggak pengen kena, kita harus ubah, kita harus jaga agar apa? Agar ya aparat kepolisian netral, ya menjaga agar hukum tidak dipakai semena-mena. Kita harus mendesak itu. Dan Pak Jokowi walaupun ya kita nggak terlalu percaya, tetapi kita harus mendesak bersama gitu. Saya yakin kalau masyarakat semuanya berbicara, kalau ada kecenderungan yang kuat di sosial media di mana-mana, saya yakin dia akan merasa ya, oh iya saya ternyata didesak atau berbeda dengan masyarakat, sehingga saya akan berlaku untuk menahan diri gitu. Saya pikir itu ya. Oke, Mas, kita sebagai masyarakat haruskah takut dengan kondisi ini, Mas? Jangan takut karena sejatinya Undang-Undang Dasar 45, sejatinya negara kita dibentuk ya kan untuk apa sih ya kan untuk menjamin kehidupan kebangsaan yang bebas itu kan janji apa namanya di konstitusi, janji di kemerdekaan. Jadi kalau ada suatu sisi di mana kehidupan kebangsaan itu penuh dengan ketakutan, itu bukan Indonesia. Ya, makanya ya tagline misalnya Wakanda No More itu saya pikir positif ya. Semangat yang diberikan untuk menjamin kebebasan itu cukup baik gitu. Nah, saya pikir saatnya kemudian masyarakat menjaga demokrasi yang sudah diraih oleh kita semua sejak masa reformasi. Jangan kembalikan situasi seperti masa Orde Baru yang damai itu apa namanya adalah semu. Karena apa? Karena semua orang dalam keadaan yang dibungkam oleh sepatu dan senjata kira-kira gitu ya, oleh seragam-seragam. Nah, sekarang ya ini adalah tergantung kita. Kalau kitanya mau diam saja, kita mau menerima ketakutan, ya kita akan terus takut ya. Jangan sampai ini menjadi republic of fear. Kita harus menjadi republic of free of space ya kan, di mana semua orang bicara dan merasa aman gitu. Oke, Mas Isus, kita harapkan bahwa kita semua bisa sama-sama menjaga demokrasi Ya, begitu ya, ya. Mas. Mas, terima Tentu, kasih dan atas terima waktu kasih Anda untuk di media yang Metro selama hari ini ini. Terima menjaganya. kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.